Tamat. Terima kasih sudah meluangkan waktu sebelum sebelum kita melaksanakan kegiatan observasi kelas. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat Ibu, Alhamdulillah. Oke, itu sebagai salah satu modal untuk persiapan ke kelas ya. Sebelum melaksanakan observasi kelas, saya ingin mendengarkan rencana pembelajaran yang sudah Ibu susun. Boleh diceritakan apa tujuan pembelajarannya, kemudian apa yang ingin dicapai pada pertemuan ini? Baik Ibu, hari ini saya akan berencana untuk mengajar di kelas 7A. Saya akan mengajar mata pelajaran matematika. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat melakukan operasi hitung pada bilangan bulat di sini. Saya ingin nanti siswa bisa bekerja sama dan berdiskusi dalam kelompok untuk melakukan operasi hitung pada bilangan bulat. Saya ingin mereka tuh tahu dan paham bagaimana operasi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Begitu Ibu? Bagus sekali ya, tujuan dan apa yang ingin dicapai sudah sangat fokus dipersiapkan oleh Ibu Sri. Nah, untuk pelaksanaannya Ibu Sri akan menggunakan strategi atau model atau seperti apa dalam pelaksanaannya? Ya, sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya susun, saya akan berencana menggunakan strateginya nanti diskusi kelompok Ibu. Mereka akan saya bagi di mana setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Begitu Ibu? Sangat menarik ya apa yang direncanakan. Saya ingin melihat bagaimana anak-anak itu diskusi di pembelajaran matematika, karena kan yang terbayang biasanya diskusi itu akan ramai ketika pelajaran-pelajaran sosial gitu ya. Media atau sumber lain yang akan digunakan apa saja Bu Sri? Untuk media sudah saya persiapkan Ibu. Saya sudah membuat kartu bilangan Ibu. Kartu bilangannya nanti saya bentuk atau buat dari karton. Untuk karton yang berwarna merah itu untuk merepresentasikan bilangan negatif, dan karton yang berwarna biru itu untuk merepresentasikan bilangan yang positif Ibu. Jadi nanti mereka akan bermain dengan menggunakan karton tersebut, media tersebut, untuk menemukan hasil penjumlahan dari 2 buah bilangan positif dan negatif. Terus saya juga sudah membuat media dalam bentuk PowerPoint, serta sudah menyiapkan juga instrumen untuk ini Ibu, mengetahui kemampuan awal mereka. Jadi saya sudah buat games gitulah Bu, games dengan dalam bentuk Kahoot sih Bu, hanya 5 soal untuk mengetahui kemampuan awal mereka. Begitu Ibu? Ya, sangat menarik ya. Kemudian yang ingin saya ketahui lagi adalah kan akan bagus dan sangat bermanfaat bagi anak jika pembelajaran matematika itu dikaitkan secara kontekstual terhadap keseharian mereka ya. Nah, rencananya akan dibuat seperti apa untuk hal yang kontekstualnya itu? Ya, di awal paling ya Bu ya, saya akan kaitkan dengan kehidupan nyata. Itu loh Bu, yang proses yang menghutang. Biasanya anak tuh kalau misalkan negatif itu hutang, beli segini, hutang segini. Jadi jangan sampai pada kehidupan nyatanya mereka nanti rugi Bu. Iya, itu emang sering terjadi ya Bu Sri, bagus sekali. Jadi berarti kita sepakati bahwa fokus yang akan diobservasi dan yang akan dicapai oleh Bu Sri adalah
bagaimana keterlibatan siswa, kemudian juga bagaimana kemampuan guru dalam mengelola kelas gitu ya, serta seefektif apa media pembelajaran itu digunakan. Selanjutnya, Ibu, instrumen observasi yang akan saya gunakan seperti biasa ya, seperti bagaimana guru mengelola pembelajaran, interaksinya terlihat atau tidak. Jadi nanti Ibu juga tolong memfokuskan hal itu. Nah, baik, setelah kesepakatan ini semoga menjadi panduan buat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Siap Ibu. Langsung Ibu ini? Iya, Kita langsung saja. Terima kasih Bu Sri, kita akan sama-sama ke kelas ya 7A nanti. Terima kasih. Ayo. Hai Bu Sri, wow, sudah selesai supervisinya. Bagaimana perasaan Ibu setelah selesai supervisi? Sejujurnya agak tegang sih Bu. Khawatir apa yang saya rencanakan tidak berjalan dengan baik. Saya rasa itu wajar ya, karena mungkin nuansanya berbeda. Padahal sih sebetulnya harusnya sama saja ya. Saya ingin mengapresiasi Ibu saat observasi. Wow, tetap tenang sih di mata saya, tidak tegang seperti apa yang Ibu gambarkan. Saya melihat Ibu tenang dan bisa mengelola kelas dengan baik. Padahal ini matematika ya, yang selama ini sangat ditakuti anak gitu. Tapi keren Bu Sri bisa melakukannya dengan baik. Kemudian menurut Ibu sendiri, di bagian mana kegiatan pembelajaran tadi sudah berjalan baik? Saya rasa di bagian ketika seluruh siswa bisa aktif mengambil peran saat diskusi Bu. Ramai banget gitu, itu kan saya tidak pernah menyangka akan seperti itu gitu. Luar biasa Bu. Iya, betul sekali. Seperti sudah saya sampaikan tadi ya, di pelajaran matematika, tapi anak bisa segitu antusiasnya gitu. Dan di sini saya catat sebagian besar siswa terlibat secara aktif, dan itu menjadi kekuatan kita ya, menjadi kekuatan Ibu gitu. Nah, walaupun sudah terlihat kekuatannya, tapi ada nggak keinginan yang harus ditingkatkan lagi gitu? Nah, itu kira-kira di bagian mana? Saya rasa di bagian pengelolaan waktu ya Bu ya. Sepertinya waktunya kurang. Saya rasa kurang sebetulnya. Jadi tidak maksimal. Saya rasa masih pengelolaan waktunya saya masih kurang maksimal Bu. Iya, betul. Saya pun mencatat bagian itu agak terlalu melar gitu ya. Terlalu lama di persepsi mungkin ya Bu ya? Tidak juga, tapi memang karena kan kelas 7 Ya. mungkin ya. Jadi proses itu masih harus kita bentuk dan kita nikmati. Nggak apa-apa, nggak usah terlalu terburu-buru. Nah, ini aja. Ke depan mungkin ya, panduan waktu itu harus lebih jelas pada tiap kelompok. Bagaimana menurut Ibu? Mungkin saya nanti akan menginformasikan kepada siswa bahwa untuk aktivitas diskusi pertama, waktu yang disediakan misalkan 10 menit. Kemudian nanti saya akan memakai itu loh Bu, yang pakai tayangan yang di itu countdown gitu Bu, countdown yang di layar
layar monitor gitu. Jadi siswa tuh tahu, oh waktu tinggal 5 menit lagi, waktu tinggal 3 menit lagi. Begitu ya, Bu ya? Iya, itu bagus sekali. Bu Sri sudah mempunyai sudah menyadari bagian mana yang akan ditingkatkan. Ada suara ambulan ya, mungkin akan menuju ke rumah sakit Cibabat ya, rumah sakit terdekat kita. Nah, selanjutnya penggunaan media dalam bentuk visual gitu ya, kayak foto gitu, kemudian video itu memang bisa membantu anak lebih bisa menghubungkan dengan lingkungan keseharian gitu. Di proses itu apakah menurut Ibu terlihat? Untuk pemanfaatan media, itu kan medianya koin bilangan bulat ya Bu ya? Itu adalah untuk memerilkan hal-hal yang abstrak gitu Bu. Jadi sangat berpengaruh sekali dan sangat membantu sekali aktivitas siswa dalam memahami operasi hitung bilangan bulat. Menurut saya seperti itu sih Bu, sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan, bahwa dengan media itu siswa akan lebih cepat paham. Begitu Ibu? Iya. Kalau misalnya saya agendakan pelatihan tentang hal itu, jadi kompetensi guru memanfaatkan media pembelajaran dalam bentuk video, kira-kira Ibu setuju tidak? Sangat setuju sekali Ibu. Kebetulan nanti dari guru-guru mungkin kita bisa dapat ini ya Bu ya, satu guru satu video gitu ya, atau ya jadi memaksa kami Bu ya, memaksa kami untuk membuat media pembelajaran yang lebih baik lagi mungkin ya Bu ya. Nah itu yang saya maksudkan. Jadi jangan hanya Ibu Sri saja yang kemudian nanti kompetensi pengelolaan waktunya efektif, penggunaan atau pemanfaatan video pembelajarannya juga sudah bagus gitu, tetapi harus jadi agenda dan kompetensi yang meningkat bagi semua guru. Bagaimana, sepakat? Sepakat Ibu. Oke, terima kasih Bu Sri. Saya bangga hari ini bisa mensupervisi Ibu karena saya bisa mendapatkan pengetahuan gitu bahwa pembelajaran matematika itu bisa disampaikan dengan sangat menyenangkan di kelas. Terima kasih. Ibu, sebentar Ibu. Terkait dengan pembelajaran mendalam, sebetulnya saya masih bingung Ibu, apakah dari aktivitas tadi sudah terlihat belum Bu ketika di langkah memahami, mengaplikasi, dan merefleksi? Khawatir saya tadi terlupa Bu. Iya, sejauh ini saya lihat untuk kondisi di kelas 7 Ibu sudah bisa mengaplikasikan itu dan dapat respon dari siswa gitu ya. Terlihat dari salah satunya adalah saat bagaimana anak-anak itu bisa menganalisis dan bagaimana anak-anak bisa menghubungkan materi yang dipelajari dengan keseharian mereka gitu. Nah, menghitung di kondisi keseharian mereka. Gambaran sederhananya saya pikir pembelajaran mendalam itu dulu ya, bagaimana mudah ditafsirkan anak sehingga anak punya kesan yang mendalam mengaplikasikan materi di keseharian. Itu bagus, Bu Sri sudah sangat terlihat. Oke, bagaimana? Kita cukupkan saja dulu ya, karena saya harus masuk juga ke kelasnya Pak Setia. Terima kasih Bu Sri, kita lanjutkan di observasi selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama Ibu.